Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan materi tentang praktikum basis data infrastruktur data spasial, khususnya mengenai acara 3 yang berkenaan dengan desain basis data geografi. Di sini kita ada di acara 3, masih awal sekali karena memang sebelumnya ada masalah tentang wabah virus corona COVID-19. Jadi praktikum terpotong beberapa minggu, sekarang dimulai lagi dan ini acaranya mulai dimampatkan, tapi kira-kira tidak jauh berbeda dengan silabus yang saya tampilkan di slide ini. Ini untuk referensi, ada beberapa referensi yang sering dipakai untuk praktikum ini. Yang pertama dari Tian B tahun 2017, Longley tahun 2015, Kennedy tahun 2013, dan Haywood tahun 2006. Banyak sekali referensi yang bisa dipakai di sini, tapi utamanya ada 4 ini yang kita pakai untuk praktikum ini. Jadi untuk desain basis data geografi, prinsip utamanya adalah pendekatan user-centric terhadap informasi spasial. Pertama, untuk penggunaan internal di institusi, tentu terkait dengan regulasi, lalu metadata, dan lain-lain. Lalu untuk akses publik, ini banyak sekali kebutuhan publik akan informasi geografis dan data-data yang terkait dengan hal itu. Jadi hal ini perlu dicantumkan dalam mendesain basis data geografi. Yang ketiga adalah penggunaan komersial. Tentunya hari ini berkaitan dengan hak cipta dan investasi. Untuk basis data geografi yang kita bahas, poinnya ada 4. Yang pertama, struktur basis data. Tidak jauh berbeda seperti acara pertama tentang pengenalan basis data. Lalu metadata versi ISO 19115, dan yang ketiga KUGI atau Katalog Unsur Geografi Indonesia versi 4 yang menggunakan ISO 19110, tapi mulai dari tahun 2018 sudah keluar lagi versi 5, KUGI versi 5. Cuman nanti kita akan lihat bedanya antara versi 4 dengan versi 5. Lalu ada indeks peta menggunakan poligon. Jadi untuk memudahkan pengguna untuk akses peta menggunakan indeks peta. Yang pertama, kita ambil contoh untuk struktur basis data RBI. Ada 9 feature dataset. Ke-9 feature dataset tersebut adalah batas wilayah, hidrografi, hipsografi, lingkungan terbangun, tanah, toponimi, transportasi, utilitas, dan vegetasi. Ada banyak sekali feature class di dalamnya. Yang paling banyak adalah utilitas, di mana ada 43 feature class di situ. Yang paling sedikit adalah hipsografi, hanya ada 2 feature class. Kalau kita lihat di dalamnya untuk struktur basis data RBI, ini ada banyak sekali, terutama di sini ada batas wilayah yang dibagi menjadi admin kabupaten kota, admin kecamatan, itu yang berbentuk poligon. Lalu ada juga yang berbentuk garis, yaitu admin kabupaten kota dalam bentuk garis LN, lalu admin LN untuk kecamatan. Lalu untuk hidrografi, semua yang berhubungan dengan air ada di peta RBI ini, semuanya dicantumkan. Dari bendung, danau, empang, irigasi, rawa, sungai, semuanya dimasukkan di sini. Selain itu ada juga hipsografi terkait dengan kontur dan titik tinggi. Selanjutnya ada lingkungan terbangun, hubungannya dengan bangunan, gedung, seperti cagar budaya, pemukiman, pemerintahan, puskesmas, dan rumah sakit, dan lain-lain. Lalu ada tanah, di sini yang dimasukkan hanya teksturnya saja, seperti tanah bertekstur dominan pasir. Selanjutnya adalah toponimi yang berkaitan dengan
nama-nama tempat, lalu ada transportasi. Di sini fasilitas transportasi terbagi atas transportasi darat, laut, dan udara. Setelah itu ada utilitas yang berhubungan dengan pelayanan publik. Di sini termasuk kantor PLN, kantor pos, menara air, titik pancar radio, titik pancar TV, sumur gas, dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir adalah vegetasi yang berkaitan dengan pertanian, semuanya dimasukkan di sini. Untuk singkatannya di basis data RBI ini ada misalnya 50K adalah skala 1 dibanding 50.000, lalu PT artinya poin atau titik, LN artinya line atau garis, area, AR atau area. Dalam hal ini bentuknya seperti poligon. Sedangkan untuk metadata ISO 19115 itu adalah standar metadata yang dicantumkan di dalam data itu sendiri. Jadi ini intinya adalah data atau informasi tentang data yang diberikan kepada pengguna. Ada berbagai macam. Yang pertama identitas data, kualitas data, institusi pembuat data, referensi geospasial, entitas dan atribut, distribusi, sitasi, periode waktu, dan kontak. Seperti itu. Selanjutnya untuk pembuatan peta, indeks peta maksud saya, indeks peta, untuk pembuatan metadata itu tadi, kita bisa membuat di katalog, customize, terus kita sort ke katalog option, lalu ke sini ini ada pilihan untuk metadatanya, yaitu North American Profile of ISO 19115, ISO tahun 2003. Itu tinggal dicantumkan di situ identitas tentang data itu dan informasi sesuai dengan formulir yang ada di metadata itu. Selanjutnya untuk cookie, untuk penyimpanan data yang tercantum di katalog unsur itu ditentukan standarnya menggunakan cookie. Itu berkaitan dengan abstraksi data, konten, isi dari informasi yang terkait dengan data tersebut, lalu struktur data dan kodifikasi dan klasifikasi tentang data itu. Apa sih yang dimaksud dengan cookie? Cookie adalah sistem yang berisi unsur dan atribut dalam membangun struktur data spasial. Unsur yang dimaksud adalah unsur geografi, artinya abstraksi fakta geografi yang disajikan dalam rangkaian data spasial, sedangkan atribut adalah karakteristik dari unsur geografi tersebut. Ini adalah contoh kode unsur geografinya yang dibagi dari kategori, subkategori, geometri, skala, dan kode unsur. Di sini saya berikan contoh, misalnya kategori C itu termasuk transportasi darat, sedangkan subkategori A adalah jalan dengan geometri 03 yang artinya poligon 2D, jadi ini area dari jalan itu sendiri, dengan skala kodenya 05 artinya 1 dibanding 50.000 dan kode unsurnya 01160. Di sini ada banyak sekali kode yang dipakai di cookie untuk kategori dan subkategorinya. Sebagai contoh adalah di sini untuk cookie versi 4. Sedangkan untuk cookie versi 5 hampir sama seperti ini, cuma ditambahkan kategori kebencanaan, yaitu peta-peta yang berkaitan dengan bencana dan risiko dimasukkan ke kategori kebencanaan, seperti itu. Yang di kategori di dalam cookie itu terbagi menjadi beberapa, diantaranya referensi spasial, batas wilayah, transportasi, hidrografi, hipsografi, vegetasi, lingkungan terbangun, utilitas, geologi, tanah, toponimi, kadaster, ditambah kebencanaan kalau untuk cookie versi 5 mulai tahun 2018, dan dataset khusus. Di sini ada berbagai macam. Standar inilah yang digunakan untuk membangun peta RBI dan peta-peta lainnya yang akan dibuat oleh produsen
dan akan didiseminasikan kepada pengguna seperti itu. Lalu ini untuk cookie versi 4. Contoh kode-kodenya untuk geometrinya dibagi menjadi point 2D, polyline 2D, polygon 2D, point 3D, polyline 3D, polygon 3D, dan mesh. Dibagi menjadi kode antara 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan skalanya dari 1 dibanding 250.000 sampai 1 dibanding 1000. Atribut sebetulnya memiliki dua jenis konten, yaitu list value, artinya nilai kode yang sudah disepakati dalam cookie, dan real value, artinya nilai sebenarnya yang ada di lapangan. Contohnya untuk unsur geografi Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 7 km dengan 2 jalur, itu bisa kita tuliskan seperti tabel di sini. Yang pertama namanya atau name, untuk kode atributnya kita masukkan nilai atributnya Jenderal Sudirman. Lalu panjang dalam satuan kilometer kita masukkan ke 7. Lalu berapa jumlah jalurnya di dalam Jalan Jenderal Sudirman tersebut bisa kita masukkan, ada 2 di situ. Selanjutnya untuk pembuatan indeks peta, ini sangat berguna sekali untuk membuat mapbook atau map series. Jadi untuk desain basis data ini sangat membantu sekali, terutama untuk pemetaan daerah-daerah yang sangat luas, dan kita bisa bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil supaya bisa lebih detail pemetaannya. Kita bisa menggunakan bantuan tools di ArcturBox, khususnya untuk kartografi tools. Kita masuk ke data driven page, langsung masuk ke grid index feature. Di situ bisa kita tampilkan pilihannya bagaimana kita bisa membangun indeks peta di situ dengan satuan misalnya panjang 100 km dan tinggi 100 km, dan akhirnya peta itu dibagi-bagi menjadi sesuai dengan grid itu, dengan panjang 100 km atau tinggi 100 km. Ukuran ini bisa diganti-ganti tergantung dengan keperluan tujuan pemetaan itu tersebut. Sekarang untuk latihan di kelas, saya kira kalian sudah mempunyai file geodatabase Kalimantan Utara yang sudah dibagikan oleh asisten. Kalian bisa merevisi apabila tidak sesuai, lalu membuat metadata, dimasukkan di situ sesuai dengan ISO 19115. Setelah itu membuat indeks peta menggunakan grid index feature, dan kalian setelah mendengarkan presentasi ini, mohon untuk mengisi post-test di Google Classroom dan membuat laporannya di Google Classroom. Saya kira itu saja untuk pengantar praktikum online kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.